Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Firmansyah dari Prodi Akuntansi semester 1 kelas 1D. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu makalah mata kuliah Pancasila dengan tema Demokrasi Indonesia dan Arah Perkembangannya di Masa Pandemi COVID-19, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Mariatul Kiptiah S.SOS.M.SI. Baik, langsung kita mulai saja ya. Demokrasi Indonesia dan arah perkembangannya di masa pandemi COVID-19. Membicarakan masa depan demokrasi, pada umumnya akan mengarah setidaknya pada dua hal, yakni penguatan demokrasi atau pelemahan demokrasi. Dalam hal pelemahan demokrasi, ada dua model atau varian. Pertama, mengarah kembali pada kondisi otoriter atau authoritarian resurgency. Dan kedua, mengalami kondisi yang disebut oleh Colin Crouch 2004 mengenai atau sebagai post-demokrasi. Istilah ini dipopulerkan oleh Colin Crouch, seorang sosiologi Inggris yang juga pengamat demokrasi. Kondisi demokrasi Indonesia. Beberapa kecenderungan ini post-demokrasi di atas pada umumnya terjadi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis dan dikarangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Ini terjadi pada level nasional maupun lokal. Dengan kondisi demikian, muncullah sebuah demokrasi tanpa demos. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada saat ini, namun telah memiliki gejala-gejala sejak awal reformasi. Tercermin dari berbagai istilah yang diberikan oleh beberapa pemerhati politik Indonesia seperti delegatif demokrasi, Slater 2004. Patrimonial demokrasi, Weber 2006. Patronic demokrasi, Klinken 2009. Political cartel, Ambardi 2009. Clientelism, Aspira dan Brenshaw 2019, Rahmawati 2018. Dan oligarki, Bante and Uven 2009, Hadis and Robinson 2004, Winters 2011. Secara spesifik, setidaknya ada 11 karakteristik demokrasi di Indonesia saat ini yang mencerminkan demokrasi tanpa demos itu. Yang pertama, lemahnya pelaksanaan check and balance. Ini terlihat dari lemahnya peran partai, DPR, kehakiman, dan lain sebagainya di hadapan eksekutif. Yang kedua, meredupnya sikap kritis civil society, baik pers, LSM, akademisi, dan sebagainya sebagai mitra pemerintah, dan pembungkaman kalangan aktivis kritis. Akibatnya demokrasi kita sejatinya tengah tumbuh dalam tanah yang gersang. Yang ketiga, kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan atau pendewasaan berpolitik. Para elit juga tidak cukup berhasil dalam memelihara soliditas masyarakat, menghindari personifikasi politik, dan mendorong demokrasi substansial rasional. Inilah yang akhir-akhir ini menjadi pendorong berkembangnya pembodohan politik dan memanipulasi kepentingan serta pembelahan politik. Yang keempat, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elit ataupun masyarakat, seiring dengan meningkatnya oportunisme di kalangan elit dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. Yang kelima, penegakan hukum yang tebang pilih, kedekatan dengan rezim akan membawa keuntungan terdiri dalam dunia hukum kita. Selain itu, ada kecenderungan menerabas aturan yang terlihat pada aturan-aturan kekinian, termasuk Omnibus Law yang terjadi saat ini ya, yang masih sangat ramai dibincangkan oleh rakyat Indonesia.
Yang keenam, memudarnya partisipasi rakyat yang otonom dan genuin. Ini ditandai dengan maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasi buzzer secara masif. Yang ketujuh, pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik yang ditandai dengan meningkatnya pendekatan keamanan dan kriminalisasi. Yang kedelapan, terjadinya demokratisasi internal pada lembaga-lembaga politik, terutama partai yang justru menyuburkan nilai-nilai anti-demokrasi dan meningkatkan personifikasi lembaga demokrasi. Yang kesembilan, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang syarat dengan manipulasi dan politik uang. Uang demikian bermakna dan menentukan, money talks and decides. Akibat situasi ini, muncul fenomena yang disebut sebagai voters withhold vote. Yang ke-10, repolitisasi birokrasi dan aparat untuk kepentingan penguasa, terutama dalam kontestasi elektoral. Yang ke-11, yang terakhir, terjadinya diskriminasi politik atas nama SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan dan rasa kedaerahan. Dan ke-11 karakteristik itu tidak mengherankan jika nilai demokrasi Indonesia menjadi jeblok. Dari hasil studi Economist Intelligence Unit atau EIU dalam 2 tahun terakhir ini, di kawasan Asia Tenggara Indonesia berada di peringkat 3 di bawah Malaysia dan Filipina dengan kategori sebagai flawed demokrasi atau demokrasi yang cacat. Politik Indonesia tak lama sebelum pandemi COVID-19. Kondisi politik kita tak lama sebelum pandemi COVID-19 dapat dikatakan mengalami turning point bagi demokrasi. Ini sebenarnya hanya kelanjutan dari situasi yang secara umum tengah terjadi. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintah menelurkan berbagai kebijakan kontroversial yang kemudian ramai disoroti dan dikritisi oleh masyarakat. Ketiga kebijakan itu adalah: yang pertama, revisi UU KPK atau di kalangan pegiat demokrasi dikenal sebagai UU pelemahan KPK. Yang kedua, UU KUHP yang membuka peluang intervensi kepentingan negara dalam ranah privat. Dan yang ketiga, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dalam banyak aspeknya lebih memberikan keuntungan kepada kaum pebisnis besar atau investor ketimbang pekerja atau buruh. Dua yang pertama telah memicu ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk kembali ke jalan, meski kemudian berhasil diredam oleh aparat. Sebagian dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Apa yang diperjuangkan pun akhirnya menjadi sia-sia karena baik pemerintah maupun DPR tetap dengan pendiriannya untuk menetapkan UU tersebut. Ini juga menjadi sebuah indikasi kuat adanya pelemahan peran mahasiswa sebagai kalangan muda kritis yang biasanya selalu diharapkan menjadi agen perubahan. Sementara itu, RUU yang terakhir telah memicu perlawanan terutama dari kalangan buruh. Kehadiran ketiga UU atau RUU kontroversial itu pada banyak aspeknya jelas tidak aspiratif. Ketiganya tampak jelas lebih mengakomodir kepentingan para oligarki. Ketiga, kebijakan itu juga surat dengan upaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan intervensi negara, sehingga ruang publik atau bahkan privat maupun kewenangan pemerintah daerah menjadi tereduksi. Tidak itu saja, upaya-upaya pemberantasan korupsi menjadi dalam pengawasan ketat pemerintah. Padahal pengawasan ketat semacam itu adalah sebuah bencana untuk pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi berskala masif. Terbukti KPK mengalami perlambatan dalam soal operasi tangkap tangan atau OTT. Di atas itu semua, tidak saja para koruptor yang merasa lebih nyaman dalam melakukan aksinya, tetapi juga para oligarki menjadi semakin sulit dibendung. RUU Omnibus Law jelas akan lebih menguntungkan Triple Alliance. Ini penguasa asing, pemerintah,
dan penguasa lokal yang dalam bekerjanya saling berkelindan dan tak tersentuh atau untouchable, yang akhirnya berpotensi terus memproduksi oligarki baru di tanah air. Dengan demikian, kondisi terakhir menjelang pandemi COVID-19 pada dasarnya hanya merupakan kelanjutan dari nuansa post-demokrasi yang merupakan sebuah kemunduran bagi kehidupan demokrasi kita. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang demokrasi Indonesia dan arah perkembangannya di masa pandemi COVID-19. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.